Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dalam pembelajaran matematika wajib. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perbandingan sudut-sudut pada sudut istimewa. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai trigonometri, yaitu rumus-rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Bagian A atau yang akan kita pertama pelajari di pokok bahasan ini yaitu sudut alfa di kuadran pertama. Jadi dalam bidang kartesius itu ada dikenal 4 kuadran. Ada kuadran pertama, kuadran kedua, sampai kuadran keempat. Yang pertama-tama kita pelajari adalah sudut alfa di kuadran pertama. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini bidang kartesius. Ini sumbu X, kemudian yang di atas ini sumbu Y. Ini. Kemudian di sini ada sudut alfa. Ini. Kemudian ini sudut beta. Ya, kemudian di sini ada sudut sisi miring. Masih ingat kan pelajarannya perbandingan pada segitiga siku-siku. Jadi ini ke atas adalah sisi miring. Kemudian ini sisi samping dari sudut alfa. Kemudian ini sisi depan dari sudut alfa. Kemudian ini sisi miringnya. Kemudian di sini ada titik P, titiknya adalah X, Y. Kemudian di sini P1, di sini P2. Nah, kalau kita lihat ini sudut beta itu sama dengan, jadi ini sudutnya kan sudut siku-siku. Jadi kalau kita cari sudut beta, beta itu sama dengan 90 derajat dikurang dengan sudut alfa yang ini. Kalau kita mencari sudut beta, karena di sini kan sudutnya siku-siku. Jadi kalau kita cari sudut beta, maka 90 derajat dikurang dengan alfa. Nah, kita lihat di sini pertama-tama yaitu sin beta. Jadi pertama sinus beta itu sama dengan, nah kita perhatikan segitiga ini, segitiga misalnya di sini O, P, P2. Nah, di sini sudut beta sinusnya itu, rumusnya sinus kan depan per miring, sisi depan per miring. Jadi depannya beta adalah X, kemudian sisi miringnya adalah R. Ya, jadi kita tulis X per R. Nah, sekarang kita ganti betanya menjadi 90 derajat dikurang alfa. Jadi sinus 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan X per R. Nah, sekarang kita perhatikan pada sudut alfa. Dari sudut alfa ini bisa kita lihat cos itu cos alfa. Ya, cos alfa itu sama dengan cos samping dibagi dengan miring. Jadi X per R. Nah, di sini kan kita lihat bahwa hasilnya sama. Jadi ini kan sama-sama X per R, ini juga X per R. Jadi dari kedua persamaan ini kita simpulkan bahwa sinus 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Nah, itu kesimpulan pertama yang kita dapatkan. Sekarang yang kedua, kita lihat kosinus beta. Ini cos beta. Nah, kita lihat mesinnya kan rumusnya cos samping dibagi dengan miring. Jadi kita lihat di sini sampingnya beta itu adalah, nah di sini ini ke atas adalah Y karena sama, ini kan sama-sama jaraknya. Jadi ini adalah Y sendiri. Jadi sampingnya beta di sini adalah Y. Jadi Y per miring. Samping dibagi dengan miring. Y per R. Kemudian betanya kita ganti ini 90 derajat dikurang alfa. Jadi cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan Y per R. Sekarang kita lihat pada sudut alfa. Nah, sudut alfa di sini sinnya itu sama dengan, jadi sinus alfa sama dengan depan dibagi dengan miring. Jadi Y per R, sinus sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi di sini hasilnya adalah Y per R. Nah, dari kedua persamaan ini
bisa kita lihat nilainya kan sama, yaitu Y per R dengan Y per R. Jadi kita simpulkan bahwa cos 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan sinus alfa. Demikian juga kalau kita cari tan 90 derajat dikurang alfa, bagaimana hasilnya? Nah, dari kedua penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa di sudut alfa di kuadran pertama itu kesimpulannya begini, sinus 90 derajat kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi kalau sinus berubah menjadi cos, ya. Kemudian cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Terbuktikan di sini tadi kita dapatkan cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Jadi kalau cos berubah menjadi sin, kemudian tan berubah menjadi kotangin. Jadi tan 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangin alfa. Kemudian kotangin berubah menjadi tan. Ya, di sini tambah n-nya jadi kotangin 90 derajat dikurang alfa itu berubah menjadi tan alfa. Jadi kotangin berubah menjadi tan, kemudian kosekan berubah menjadi sekan, kemudian sekan berubah menjadi kosekan. Jadi inilah kesimpulan yang kita dapatkan sudut alfa di kuadran pertama. Ya, ingat bagus-bagus rumusnya ini. Jadi kalau sinus berubah menjadi kosinus, kemudian cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangin berubah menjadi tan, kosekan berubah menjadi sekan, kemudian sekan berubah menjadi kosekan. Kemudian semua nilainya positif, tidak ada yang negatif. Itu di kuadran pertama. Sekarang kita masuk di contoh soal. Contohnya nyatakan sudut-sudut berikut ini ke dalam bentuk sudut komplemennya. Yang pertama sinus 18 derajat, yang kedua cos 27 derajat, dan yang ketiga adalah tan 62 derajat. Kita jawab yang pertama. Ini sinus 18 derajat. Bisa kita tulis sinus ini 90 derajat. Berapa di kurang 90 derajat? Kalau dikurang 90 derajat hasilnya 18 derajat. Ya, dikurang 72 derajat. Nah, jadi hasilnya ini tadi sinus berubah menjadi cos. Jadi sinus 18 derajat itu sama dengan cos 72 derajat. Ya. Nah, kalau kalian kasih masuk di kalkulator kalian nanti misalnya sinus mencari nilai sinus 18 derajat, kemudian cos 70 derajat, pasti hasilnya sama. Sekarang bagian B, cos 27 derajat. Cos 27 derajat. Kita tulis cos sama di atas tadi, berapa dikurang 90 derajat supaya hasilnya 27. Ya, 63 derajat. Nah, cos tadi berubah menjadi sinus. Jadi sin 63 derajat. Jadi cos 27 derajat itu sama dengan sin 63 derajat. Sekarang bagian C, tan 62 derajat. Kita tulis tan berapa dikurang 90 derajat, hasilnya 60 derajat. Ya, 28. Ya, 28 derajat. Jadi ini tadi tan berubah menjadi kotangin. Jadi kotangin 28 derajat. Jadi tan 60 derajat itu sama dengan kotangin 28 derajat. Itu contoh soal di kuadran pertama. Sekarang kita masuk dalam sudut alfa di kuadran kedua. Nah, perhatikan gambarnya ini. Di sini tadi adalah kuadran pertama di sini ya. Sorry, ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, di sini kuadran ketiga, di sini kuadran 4. Itu dalam bilang kartesius. Ini tadi sudah kuadran pertama. Sekarang kita mau lihat lagi sudut alfa di kuadran kedua. Nah, perhatikan ini segitiga POP1. Ini adalah sudutnya alfa. Kemudian ini kalau di
refleksikan atau dicerminkan ini terhadap sumbu Y, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini bayangannya ke sana diberi nama P aksen. P aksen di sini tadi titiknya X, Y. Kemudian bayangannya ini karena di sini ke sana adalah bernilai negatif, maka di sini X-nya adalah minus, jadi minus X, kemudian yang di atas ke atas itu pada sumbu Y adalah positif. Jadi bayangannya adalah min X, Y. Di sini minus X, di sini Y. Kemudian di sini karena dicerminkan, maka otomatis di sini sudutnya sama ya, sama-sama sudut alfa. Kemudian yang mana sudut betanya di sini? Ya, ini ya. Dari 0 derajat sampai di sini. Yang tanda panah ini. Ini adalah sudut beta. Nah, jadi kita tulis sudut POP1 itu POP1, yang ini POP1 itu sama dengan alfa. Kemudian sudut P aksen O P1 aksen. P1 aksen itu sudutnya juga sama dengan alfa. Kemudian sudut X OP aksen ini X OP aksen. Nah, itu sama dengan beta. Nah, ini yang akan kita mau cari, sudut-sudut yang berrelasi pada sudut beta. Sekarang kita lihat sinus beta itu di sini adalah Y per R. Jadi kita fokus di kuadran di sini, jangan fokus lagi di sini. Jadi di sini sinusnya itu adalah depan per miring. Depannya dibagi dengan sisi miring, jadi Y per R. Kemudian ini betanya tadi adalah 180 derajat dikurang alfa. Ya. Kemudian kita ganti betanya itu menjadi 180 derajat dikurang alfa. Jadi sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan Y per R. Nah, sekarang kita lihat di sudut alfa di sini. Nah, kita lihat sinus alfa itu sama dengan, kan masih ingat rumusnya, depan dibagi dengan miring. Jadi sinus alfa sama dengan, sudut alfa itu sama dengan Y per R. Jadi dari sini kita dapatkan sinus 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan sinus alfa. Ya. Kemudian kita lihat lagi cos beta. Cos beta. Nah, kita lihat di sini di kuadran di sini cos itu samping dibagi dengan miring. Kemudian di sini sampingnya adalah minus, jadi minus X, X per R. Ya. Kemudian betanya kita ganti jadi 180 derajat dikurang alfa yang ini di atas tadi. Jadi ini maka cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan min X per R. Sekarang kita lihat lagi sudut alfa di kuadran di sini. Ternyata cos alfa itu sama dengan X per R. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ini kan nilainya sama X per R. Kemudian di sini yang di atas adalah minus. Jadi kita simpulkan bahwa cos 180 derajat
dikurang alfa itu sama dengan min cos alfa. Ya, dari kedua persamaan ini yang kita dapatkan cos 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan min cos. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari penjelasan ini adalah kalau misalnya sinus 180 derajat dikurang alfa itu berubah menjadi sinus alfa. Kemudian kalau cos berubah menjadi min cos. Jadi cos 180 derajat dikurang alfa berubah menjadi min cos alfa. Kemudian tan berubah menjadi minus tan. Kemudian kotangin, ini kotanginnya bukan kot. Jadi tambah an di sini, jadi kotangin sama dengan minus kotangin. Kemudian kosekan adalah kosekan 180 derajat itu hasilnya minus kosekan alfa. Kemudian sekan itu berubah menjadi minus sekan. Jadi yang bernilai positif di sini adalah hanya sinus dengan kosekan. Nah, masih ingat kan ini sinus itu kebalikannya adalah kosekan. Masih ingat kan rumus kebalikan? Jadi yang bernilai positif di kuadran kedua hanya sinus. Ya, dengan kebalikannya. Kebalikannya dari sinus adalah kosekan. Atau bisa kita tulis, ini kan sudutnya tadi adalah, yang ini sudut ini 90 derajat ditambah dengan alfa. Jadi di sudut alfa di kuadran kedua itu ada dua kemungkinan, 180 derajat dikurang alfa kah atau 90 derajat ditambah dengan alfa. Nah, kalau kita menggunakan 90 derajat ditambah alfa, maka rumusnya seperti ini. Sin sama dengan sin berubah menjadi cos. Ya. Kemudian cos berubah menjadi min sin, tan berubah menjadi kotangin, kemudian kotangin berubah menjadi minus tan, kosekan berubah menjadi sekan, sekan berubah menjadi minus kosekan. Nah, bedanya di sini tadi adalah ini kalau sin di sini tadi, kalau kita menggunakan 180 derajat di sini namanya sama semua. Jadi ini sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Kemudian kalau kita menggunakan 90 derajat, kalau sinus itu berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangin, dan seterusnya. Nah, samanya di sini adalah itu tadi, kalau sin itu positif, jadi yang positif itu hanya sin dengan kosekan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Nah, contohnya di sini, hitunglah nilai dari yang pertama sinus 120 derajat, kemudian cos 130 derajat. 120 derajat, kemudian yang kedua cos 135 derajat. Kita akan menggunakan dua cara sesuai dengan rumus yang kita dapatkan tadi. Jadi ini kita bagi dua dulu. Nah, di sini cara pertama, bagian A-nya sinus 120 derajat. Kita gunakan pertama yaitu 180 derajat dikurang alfa. Jadi di sini sinus 180 derajat dikurang berapa supaya hasilnya 120 derajat. Ya, jadi dikurang 60 derajat. Nah, di sini karena kita menggunakan ini 180 derajat, maka nama sudutnya itu tetap, ya. Jadi di sini hasilnya sin, kemudian alfa di sini adalah 60 derajat. Nah, sinus 60 derajat kemarin untuk tugasnya kemarin itu adalah nilainya 1/2 akar 3.
Jadi nilai dari sinus 120 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Sekarang kita menggunakan cara kedua. Apakah hasilnya sama atau tidak? Kita gunakan 90 derajat ditambah alfa. Jadi ini sinus 90 derajat ditambah berapa di sini supaya hasilnya 120 derajat. Ya, ditambah 30 derajat. Nah, kita lihat di sini karena yang kita gunakan adalah ini 90 derajat, maka nama sinusnya di sini berubah menjadi kosinus. Ya, masih ingat kan rumusnya tadi? Jadi sinus 30 derajat. Cos 30 derajat. Nah, di tabelnya kemarin tugasnya cos 30 derajat itu hasilnya sama dengan nilainya sama dengan 1/2 akar 3. Nah, ini kan sama 1/2 akar 3, di sini juga 1/2 akar 3. Sekarang bagian B, cos 135 derajat. Kita tulis dulu cos, kita gunakan 180 derajat ya dulu ya. 180 derajat, ini dikurang berapa supaya hasilnya 135? Ya, kurang 45 derajat. Nah, kita lihat ini 135 derajat itu berada di kuadran kedua. Nah, cos di situ tandanya negatif atau positif? Ya, negatif. Jadi kita terlebih dahulu kita taruh minus di depannya. Kemudian karena kita gunakan ini 180 derajat, maka nama sudutnya tetap jadi min cos 45 derajat. Nah, dalam sudut istimewa cos 45 derajat itu hasilnya sama dengan 1/2 akar 2. Kemudian di sini minus di depannya. Jadi cos 135 derajat itu nilainya sama dengan min 1/2 akar 2. Sekarang kita gunakan cara kedua. Cos 135 derajat. Kita gunakan 90 derajat. Ini salah ya. Cos 90 derajat ditambah berapa supaya hasilnya 135? Ya, ditambah 45 derajat. Jadi ini karena kita menggunakan 90 derajat, maka nama sudutnya berubah ya. Jadi cos berubah menjadi sinus, sin 45 derajat. Nah, kita lihat di sini kuadran kedua, maka di sini nilai cos itu adalah minus. Nah, di tabel dalam sudut istimewa, sudut sin 45 derajat itu hasilnya berapa? Ya, 1/2 akar 2. Kemudian di depannya ada minus. Jadi di sini sama-sama min 1/2 akar 2. Jadi apakah kita gunakan rumus ini 180 derajat dikurang alfa atau 90 derajat ditambah alfa, hasilnya akan tetap sama. Itu mengenai sudut alfa di kuadran kedua. Nah, demikianlah materi kita pada saat ini mengenai sudut alfa di kuadran pertama dan sudut alfa di kuadran kedua. Sekarang ada tugasnya. Tugasnya ada 2 nomor. Yang pertama, nyatakan sudut-sudut berikut ini ke dalam bentuk sudut komplemennya. Yang pertama sinus 360 derajat, yang kedua kotangen 18 derajat. Kemudian yang kedua, hitunglah nilai dari cos 120 derajat, tan 150 derajat, dan sin 135 derajat. Ini nomor 2 menggunakan cara pertama dan cara kedua ya, seperti contoh soal tadi. Jadi gunakan cara pertama dan cara kedua. Supaya kita lihat nanti supaya kalian lihat nanti apakah hasilnya sama atau tidak. Kalau hasilnya sama, berarti jawabannya sudah benar. Kalau hasilnya berbeda, berarti masih ada kekeliruan. Ya. Sekian dulu, sampai jumpa di pembelajaran
selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.